Selamat berjumpa kembali di video kami kali ini. Pada waktu lalu ada pertanyaan. Next video tolong buatin analisis thermal dong bang yang pakai nilai PMV, MRT, dan PPD. Nah ini barang baru lagi ya. Apa tiga barang ini? Apa itu PMV, apa MRT, dan apa PPD? Tiga hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan thermal atau kenyamanan yang berkaitan dengan sensasi thermal di tubuh kita ya. Sensasi thermal itu ya kita merasa panas, merasa dingin, merasa kalau orang Jawa bilang sumuk gitu ya. Sumuk itu dalam kondisi yang nggak terlalu panas tapi kok kemeliket badannya, kayak berasa keringatnya nggak menguap gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi tiga hal ini berkaitan dengan kenyamanan thermal. Nah, kita coba lihat satu-satu dulu pengertiannya supaya teman-teman yang mungkin belum kenal dengan tiga hal ini bisa sambil belajar. Pertama kita lihat dulu pengertian PMV dan PPD. Jadi kalau PMV itu singkatan dari Predicted Mean Vote ya. Nah, apa sih predicted mean vote itu? Ini kalau secara pengertian kita lihat adalah indeks yang memprediksi nilai rata-rata suara sekelompok penghuni pada skala sensasi thermal 7 poin. Jadi dia memprediksi, misalnya nih dalam satu ruangan ada 10 orang, dia mau memprediksi 10 orang ini tuh nanti akan memvoting bahwa kondisi thermal di dalam ruangan itu seperti apa. Nah, range-nya dia bilang ada 7 poin di sini. Range-nya adalah dari cold sampai ke hot. Di tengah-tengah ada netral. Nah, kalau netral ini tadi ya, berarti kondisi thermalnya dianggap nggak panas tapi juga nggak dingin ya, pas begitu ya. Tapi kemudian di antara netral dan hot itu ada slightly warm, agak hangat, kemudian plus 2 warm, hangat, kemudian plus 3 hot. Kemudian ke cold itu ada juga di antaranya adalah slightly cold, agak dingin, slightly cool, agak dingin, kemudian minus 2 dingin, cool, kemudian 3 itu cold, artinya udah dingin banget ya, udah kedinginan lah ibaratnya seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud ya, ini yang tadi disebutkan sebagai PMV. Jadi adalah range yang ini menyebutkan bahwa ruangan ini tuh nyaman nggak gitu ya secara thermal. Nah, kemudian yang kedua, apa itu PPD? Nah, kita lihat di bawah ya. Nah, melalui PMV kita juga dapat memprediksi yang namanya sensasi thermal sebuah populasi ya. Jadi PPD itu singkatan dari Predicted Percentage Dissatisfied. Jadi memprediksi seberapa banyak atau persentase jumlah orang atau jumlah pengguna ruangan menyatakan bahwa ruangan ini nggak nyaman secara thermal. Jadi kalau misalnya di dalam satu ruangan tadi ada 10 orang, ada 8 orang bilang ini nggak nyaman, maka PPD-nya adalah 80%. Itu ya, nilai PPD-nya adalah 80%. Artinya 80% orang menyatakan bahwa secara thermal ruangan ini nggak nyaman. Semakin kecil nilai PPD berarti kondisi thermal dari sebuah ruangan itu semakin baik. Semakin besar nilai PPD berarti sebaliknya, bahwa kondisi thermal dalam ruangan tersebut itu buruk ya, orang tidak puas begitu ya dalam kondisi ini. Nah, PMV dan PPD ini dipengaruhi oleh salah satu yang namanya tadi adalah mean radiant temperature. Ya, nanti kita akan lihat, saya akan jelaskan satu-satu ya. Apa sih yang mempengaruhi PMV begitu ya? Salah satunya adalah mean radiant temperature. Apa mean radiant temperature? Di sini dia bilang mean radiant temperature itu adalah rata-rata temperatur dari semua surface yang mengelilingi seseorang. Jadi misalnya di sini Anda berada di sebuah ruangan, maka average temperatur dari dindingnya, semua dinding, semua lantai, kemudian plafon gitu ya, itu berapa angkanya gitu ya, mean radiant temperature. Nah, mean radiant temperature ini berbeda dengan
istilahnya kita kenal dengan nama juga operatif temperatur. Karena operatif temperatur itu adalah temperatur yang kita biasa mengukur dalam ruangan kalau pakai alat termometer gitu ya. Termometer yang untuk mengukur udara di dalam ruangan itu yang terukur di sana, misalnya kita pakai alat itu dia tulis O28, berarti itu adalah operatif temperaturnya ya. Sedangkan min radian temperatur beda ya. Min radian temperatur jika teman-teman mau mengukur itu harus pakai ada alat khusus ya. Alat khusus yang ujungnya itu dia ada kayak ada bola begitu, warnanya hitam begitu ya. Nah, itu nanti dia ngukur berapa min radian temperaturnya dari ruangan tersebut menggunakan alat itu. Jadi dua ini agak berbeda, jadi jangan terkecoh antara operatif temperatur dengan min radian temperatur. Oke, ini saya tutup saja. Nah, kita ke sini dulu ya. Ada satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk memprediksi nilai PMV. Ya, untuk memprediksi nilai PMV. Ini namanya CBE Thermal Comfort Tool. Nah, teman-teman nanti silakan bisa ke websitenya ini ya, comfort.cbe.berkeley.edu. Ya, nah di sini ketika teman-teman masuk nanti dia akan defaultnya seperti ini ya. Default seperti ini. Nanti di sini dia akan nanya, kita mau ngitung apa? PMV method. Kita mau ngitung thermal comfortnya pakai metode apa? PMV kah atau adaptive method? Nah, ini dua hal yang berbeda. Kali ini kita akan fokus dulu ke PMV method. Nah, nanti kapan akan saya buat video terkait dengan adaptive method. Nah, di PMV method ini yang menentukan nilai PMV dan PPD, kenyamanan thermal itu ada beberapa aspek. Jadi, kenyamanan thermal itu dipengaruhi oleh aktif aspek ini. Yang pertama ada operatif temperatur. Ya, jadi tadi ya yang diukur dengan termometer itu ada operatif temperaturnya. Kemudian ada airspeed-nya, kecepatan udara yang dirasakan oleh orang yang ada di dalam ruangan itu berapa. Kemudian ada relative humidity atau kelembapan dalam ruangan berapa. Ada metabolic rate. Jadi aktivitas kita itu kan memproduksi panas ya. Bahkan kita tidur saja pun juga memproduksi panas. Semakin tinggi aktivitas kita, semakin banyak panas yang kita produksi. Di sini dia bilang metabolic rate defaultnya angkanya 1. Jadi di sini kalau teman-teman lihat 1 itu duduk diem. Kalau aktivitasnya lain gimana ya, teman-teman bisa klik kemudian bisa pilih ya, ini macam-macam ya. Sleeping, reclining, bla 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 sampai house cleaning itu berapa, dancing berapa dan seterusnya. Kemudian yang berikut juga kenyamanan thermal itu juga dipengaruhi oleh clothing level, pakaian. Pakaian kita apa? Semakin tebal pakaian kita, semakin banyak panas yang terperangkap di dalam tubuh sehingga tubuh kita tambah panas begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, kita bisa milih. Ya, kita bisa milih pakaiannya apa begitu ya. Nah, ini kita anggap aja defaultnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi, misalnya teman-teman mau pakaiannya custom misalnya gitu ya. Nah, ini bisa milih di sini ya. Bisa milih di sini pakaiannya custom itu bisa. Kemudian ini clothing juga bisa. Kemudian solar gain ya, ini teman-teman juga bisa hitung di sini ya, bisa hitung macam-macam air temperaturnya berapa, min radian temperaturnya berapa. Nah, permasalahannya adalah min radian temperatur ini agak sulit ya, karena tadi dia salah satu yang bisa diukur itu dengan alat khusus tadi ya, alat khusus tadi. Nah, di sini kalau kita lihat notes-nya dari si thermal comfort tool ini, dia bilang di sini dia bilang bla 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 bla. Nah, ini ya. For each point dry bulb temperature equals mean radiant temperature. Jadi dia menganggap bahwa operatif temperatur ini sama dengan mean radiant temperature. Padahal dalam kenyataannya jarang terjadi sama ya. Pada umumnya kemudian dia akan berbeda ya. Kemudian dan seterusnya ya. Jadi di sini juga ada limit nih, limits of applicability. This standard is only applicable to healthy individuals. Jadi angka-angka yang nanti muncul di sini itu hanya berlaku untuk orang yang sehat ya. Orang yang sakit standar ini nggak bisa dipakai. Kemudian
di standar kalkulasi ini juga tidak bisa digunakan dengan kondisi orangnya claw-nya sampai lebih dari 1,5 ini ya, pakaian clothing levelnya lebih dari angka 1,5 itu nggak bisa. Kemudian orangnya tidur, kemudian reclining in contact with bedding or able to adjust blanket or bedding. Jadi misalnya sambil tidur tapi dia bisa pakai selimut begitu ya. Nah, ya memang nggak bisa gitu ya, karena kan dingin, begitu pakai selimut ya sudah jadinya kan hangat. Meskipun mungkin orang yang sementara duduk tapi nggak pakai selimut ngerasanya udah kedinginan misalnya seperti itu. Nah, kalau parameter ini semua kita sudah masukkan, operatif temperatur kita masukkan, airspeed kita masukkan, relative humidity, metabolic rate, clothing level sudah kita masukkan di sini. Nanti di sini otomatis ya angkanya keluar ya. Nah, di sini kan otomatis ya. PMV-nya adalah minus 0,16, sensasinya netral, jadi mendekati 0 ya. Jadi pas begitu ya, nggak terlalu panas tapi juga nggak terlalu dingin. Kemudian PPD-nya 6%, berarti hanya 6% dari jumlah orang yang ada di dalam ruangan itu yang nanti akan bilang bahwa kondisi termal dalam ruangan itu nggak nyaman. Jadi kalau misalnya tadi ada 10 orang, berarti maksimal hanya akan satu orang yang bilang bahwa ini nggak nyaman temperaturnya. Ya, nggak nyaman gitu. Teman-teman bisa ganti-ganti, misalnya di sini operatif temperaturnya naik, kita di tropis misalnya bisa sampai 30 derajat, 30 derajat lah misalnya ya. Nah, sampai 30 derajat. Oh ya, saya jelaskan dulu ini ya. Nah, tadi kayak balikan dulu ke 25. Nah, dengan kondisi ini, teman-teman kalau lihat grafik di sini, nah ini ada grafik ya. Grafik ini kemudian di sini ada teman-teman lihat yang warna hijau, kemudian yang warna merah. Warna hijau ini adalah zona yang dikatakan nyaman secara termal. Ya, ini zona yang nyaman secara termal. Sedangkan yang warna merah kecil ini, titik ini adalah kombinasi dari semua aspek yang mempengaruhi kenyamanan termal tadi. Nah, ini adalah kombinasi dari semua hal yang mempengaruhi kenyamanan termal. Kombinasinya kemudian angkanya jatuh di sini. Karena angkanya jatuh di sini, maka kondisi ini masih dalam kondisi yang dikatakan nyaman secara termal, karena dia masih di zona nyaman begitu ya. Sekarang coba misalnya kita ganti angkanya menjadi 28 derajat operatif temperatur dan min radiant temperaturnya angkanya 28. Nah, kita lihat nih, dengan operatif temperatur 28, airspeed-nya 0,1, relative humidity-nya 50 dan metabolic rate 1, clothing level 0,61, ini kita sudah keluar dari zona nyaman. Kita bisa cek di sini. PMV-nya adalah 0,88 mendekati 1, slightly warm, agak hangat ya. Dengan PPD-nya 21%. Jadi ada 21% orang yang menyatakan tidak nyaman. Ya. Misalnya dengan angka ini kita ganti airspeed-nya, anginnya mau kita naikin kecepatan anginnya 0,3. Nah, ketika kita naikkan kecepatan anginnya, nyamannya kemudian balik lagi ya, masuk di zona nyaman lagi. Operatif temperatur 28, airspeed-nya 0,3 dan seterusnya. Jadi kelima faktor ini plus min radiant temperatur itu kemudian saling mempengaruhi untuk menentukan atau untuk mempengaruhi bahwa orang ini nyaman atau enggak secara termal. Nah, tadi ada salah satu masalah yang saya bilang bahwa min radiant temperatur itu nggak bisa diukur pakai termometer. Terus gimana dong? Nah, di sini ada salah satu tools yang juga teman-teman bisa pakai. Nanti teman-teman ke website ini, ya ke sini, di bagian pojok kanan atas ini ada tulisan Other CBE Tools. Teman-teman tinggal klik. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini saya tutup aja ya. Akan muncul seperti ini. Teman-teman scrolling ya, scrolling nanti. Nah, sampai di sini ada namanya CBE 3D Min Radiant Temperature Tool. Nah, teman-teman langsung klik saja di sini, use this tool. Ini dia modelnya semacam software yang web based begitu ya, membantu kita untuk bisa sekaligus menghitung min radiant temperatur, juga sekaligus bisa menghitung PMV.
karena PMV itu berkorelasi dengan PPD, maka ketika kita mendapatkan nilai PMV, kita juga sebenarnya sudah bisa memprediksi ini nilai PPD-nya akan bagus atau tidak ya, meskipun kita PPD-nya nggak bisa mendapatkan angka yang aslinya berapa begitu ya. Nah, software ini mudah. Yang pertama, kalau teman-teman klik kanan itu buat klik kiri ya, klik kiri itu buat rotate. Kemudian klik kanan itu buat geser, kemudian di tengah itu buat scroll ya. Scroll maju mundur begitu. Nah, teman-teman lihat di sebelah kanan di sini ada parameternya. Yang pertama kita ke room dulu. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Ruangannya ukurannya berapa? Di sini misalnya saya membuat ukuran ruangan 5 kali 5 dengan tinggi ruangannya 3 meter. Oke. Sudah. Kemudian parameter yang kedua ada surface. Di sini dia akan bagi dinding timur, barat, utara, selatan, ceiling, dan floor. Pertama kita ke west wall dulu misalnya. West wall di sini dia ada, ketika kita klik dia ada muncul dua parameter. Temperatur dinding yang diukur dengan termometer itu berapa? Temperatur dindingnya berapa untuk dinding barat. Misalnya di sini kita masukkan angkanya 28. Kemudian ada yang namanya emissivity. Apa itu emissivity? Nah, emissivity itu kalau kita lihat secara pengertian itu nanti ada di sini ya. Oh, sorry. Ini nggak kelihatan malah. Nah, secara pengertian apa itu emissivity? Emissivity itu kita lihat di sini, surface emissivity adalah properti material yang menggambarkan atau menceritakan tentang efisiensi dari sebuah material dalam mengemisikan thermal radiasi, mengemisikan radiasi thermal. Ya, nah di sini dia bilang angkanya itu antara 0 sampai 1. Kalau angkanya 1 itu mengindikasikan bahwa material tersebut itu adalah perfect emitter atau sebuah material yang mengemisikan panas yang banyak gitu ya. Kemudian kalau nilai 0 itu mengindikasikan poor emitter. Jadi dia lebih banyak memantulkan radiasi ketimbang memancarkan radiasi. Ya, jadi bedanya seperti itu ya. Ini ya, value is 1 is perfect emitter, while a value of 0 is perfect reflector, meaning it doesn't emit any radiation at all. Jadi kalau angkanya 0, berarti material itu tidak memancarkan radiasi sama sekali. Dia hanya memantulkan begitu ya. Nah, kalau kita kembali ke sini, kita default saja enggak apa-apa ya, kita anggap default. Nah, kemudian misalnya kalau kita klik yang di panel ini ya, kita klik. Nah, nanti di sini dia misalnya saja di dinding sebelah barat, berarti dinding sebelah sini itu nanti kita ada jendela misalnya ya, atau mungkin ada dinding dengan jenis yang berbeda. Misalnya ya, ada dinding dengan jenis yang berbeda. Anggaplah di sini saya mau pasang jendela di sini ya. Saya klik dulu aktif supaya muncul. Nah, ketika kita klik aktif, ini muncul jendelanya. Kita anggap ini adalah window, sebuah jendela. Nah, di sini kemudian ada beberapa parameternya. Yang pertama di sini adalah yang namanya T-sol. T-sol itu temperatur sol air, ya, temperatur sol air. Nah, tetapi karena ini jendela, kemudian angka di sini saya memprediksikan ini angkanya kemudian menjadi angka SHGC dari jendelanya berapa. Semakin kecil angka SHGC-nya dia semakin baik gitu ya, semakin baik di dalam di case ini ya, di case ini angka SHGC-nya ini semakin kecil, berarti semakin sedikit radiasi yang masuk dari luar lewat jendela itu. Nah, kita anggap saja di sini angkanya 0,8. Kemudian temperatur jendelanya berapa? Surface temperaturnya berapa? 40, oke. Emissivity-nya sama dengan emissivity di sini. Pengertiannya ya, secara pengertian sama. Angkanya berapa nanti silakan teman-teman bisa cari sendiri. Kemudian ini lebar jendelanya berapa? Misalnya lebarnya 1, tinggi jendelanya 2 meter begitu ya. X position ini secara X dari sumbu X dia posisinya di berapa gitu ya, 1 meter, 2 meter misalnya. Nah, ini geser toh, 3 meter dia geser lagi gitu ya.
Dan Y positionnya adalah jarak jendela dari lantai ini ya. Misalnya kita mau jaraknya 0,7. Nah, berarti jendelanya ini ya 0,7 dari lantai begitu ya. Oke, ini kita tutup. North wall juga sama kalau teman-teman mau buat ya. Semua isinya sama ya. Jadi misalnya di sini saya mau buat north wall-nya, saya mau buat temperaturnya berbeda ya. 28, emissivity-nya sama, nggak ada jendela. East wall juga sama, saya mau buat angkanya 28 ya. Emissivity-nya sama, tidak ada jendela. South wall juga sama, 28. Kemudian emissivity-nya juga sama gitu ya. Ceiling ini juga sama, temperatur ceilingnya berapa, misalnya saya buat agak sedikit berbeda, 24. Tidak ada panel misalnya, contoh. Floor juga temperaturnya oke, 21, kita anggap seperti itu. Nah, ini sama semua, jadi surface sudah semua. Kemudian yang berikut bawahnya ada occupant. Nah, occupant ini ada pilihannya 3, apakah orang itu duduk, berdiri, atau tidur. Supine ini tidur ya, tidur dengan tidur telentang, jadi muka menghadap ke atas begitu ya. Nah, ini kita anggap aja orangnya standing ya, berdiri. Kalau kita lihat ini kemudian plane-nya ini berubah posisinya ya. Kemudian yang kedua adalah azimuth. Nah, azimuth ini dia mau cerita orang ini berdiri menghadap kemana. Nah, ini juga nanti mempengaruhi. Nah, ini agak ini ya, teman-teman harus ingat kembali ke pengertian tentang azimuth dan altitude. Ya, jadi kalau azimuth altitude itu adalah sudut antara north terhadap kubah di atas. Jadi ini ya, sudut altitude yang ini. Azimuth itu sudut dari zumbu north ke searah jarum jam. Itu berapa derajat. Jadi kalau misalnya kita balik ke sini, kalau northnya ini ke sana ya, northnya kan di sini ya, di atas sebelah sini. Berarti kalau di sini saya isi azimuthnya 0, berarti si orang ini sedang berdiri dan menghadap ke arah barat. Ke arah utara, mohon maaf. Jadi kalau misalnya, saya pengen orangnya berdiri menghadap ke jendela, berarti kan menghadap ke barat. Kalau menghadap ke barat, berarti kita membuat azimuthnya adalah 270. Nah, 270 artinya kan kalau kita lihat dari gambar ini, northnya di sini, baratnya kan di sana, sebelah sana, berarti 270 kan orangnya menghadap ke sini ya, titik ini. Kalau 90 kan orangnya menghadap ke titik ini, ke timur. Kemudian kalau 180 berarti orangnya menghadap ke selatan gitu ya. Oke, jadi sudah kita tutup. Kemudian yang bawahnya occupant ada solar cal. Jadi ini berkaitan dengan setting mataharinya gitu ya, setting mataharinya. Nah, di sini ada altitude, ada azimuth juga. Altitude tadi ya, kemiringan ini ya, kemiringan si matahari terhadap north ya, north naik ke atas berapa misalnya. Nah, misalnya saya mau nganggep kita itu ada di tropis gitu ya. Saya di kota Jogja, jadi saya menganggap ini site-nya di bangunannya itu ada di kota Jogja. Waduh, ini ngitung azimuth altitude-nya kayak apa ya? Susah gitu kan, karena kan kita nyarinya gimana gitu ya. Nah, salah satu yang teman-teman bisa pakai adalah software dari Pak Andrew Mars. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini, andrewmars.com/software. Kemudian teman-teman ke ini ya. Kalau masuk nanti di sini, kemudian kalau teman-teman masuk pertama itu nanti dia di sini ya, homepage-nya. Nah, ini masuk pertama, homepage-nya di sini. Teman-teman tinggal klik software, kemudian teman-teman scroll ke bawah, kemudian cari yang ini. Nah, ini ya, Sunpad. Teman-teman tinggal klik launch application. Ya, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman mau cari lokasinya gimana? Nah, teman-teman bisa ke sini. Ada gambar globe ini, teman-teman klik, kemudian bisa use your location, atau mungkin teman-teman bisa ke klik ini, map ya.
klik map misalnya. Nah, ini defaultnya dia ada di Inggris ya. Kita cari, saya mau pindah ke kota Yogyakarta. Nah, misalnya saya klik di sini, kemudian saya apply change. Nah, kalau sudah, kemudian bisa dilihat diagram mataharinya menjadi berubah. Nah, saya pengen coba mengkalkulasi dengan kondisi seperti ini di jam, taruhlah saya pengen kalkulasi itu pada saat matahari itu di horizon, jadi pada saat di bulan Maret atau bulan September, misalnya di jam 2 siang. Karena kebetulan jendelanya juga menghadap ke arah barat, sehingga saya pengen uji coba. Nah, kita bisa kembali ke software tadi. Kita ganti ya, time-nya kita ganti ya, kita klik. Oke, saya mau pakai autumn or fall equinox. Oke, saya ganti yang spring, berarti kan 22 September ya. Jamnya mau jam berapa tadi ya, saya pengen di jam 14. Oh, ini teman-teman bisa pindah pakai ini, boleh. Nah, ini ya, tinggal geser-geser aja. Nah, ini jam 14 tanggal 22 September. Saya pengen uji coba dengan kondisi desain yang seperti itu, posisi matahari yang seperti ini, PMV-nya berapa, min radian temperaturnya kayak apa. Nah, dari sini kalau teman-teman sudah setting lokasi dan juga sudah setting jamnya, teman-teman bisa dapat azimut dan altitude-nya berapa, sun azimutnya berapa, sun altitude-nya berapa. Nah, teman-teman tinggal masukin nih. Sun azimutnya kan kita lihat sini 79,54 ya. Kita bulatin 80 deh gitu ya. Berarti sorry, tadi yang 80 berapa? Azimutnya 80 ya. Kita ganti azimutnya 80. Kemudian altitude-nya kita ganti nih. Altitude-nya tadi 52 derajat. Nah, kita ganti altitude-nya 52. Nah, oh oke, salah. Ini dia minus ya, minus 80. Oke, tadi agak sedikit keliru ya. Di sini azimutnya minus 80. Nah, di sini kita azimutnya kita nggak bisa isi minus 80. Ya, kita juga nggak bisa isi 80 karena 80 kalau kita enter, ya ini posisinya mataharinya masih di timur ya. Berarti kan sebenarnya dia dibalik di sini. Berarti harusnya adalah 360 dikurangi 80. Ya, maka jadinya harusnya adalah 280. Nah, 280 kan posisi mataharinya bener ya ini ya. Matahari sudah berada di sisi barat dari buildingnya, sudah berada di sisi barat dari ruangannya, begitu ya. Kemudian yang kedua kita akan lihat di sini ada fraction of body exposed to sun. Apa sih ini? Nah, ini dia bilang bahwa ini dia mau menunjukkan berapa persen kulit kita itu terekspos ke matahari. Ya, kulit kita yang tidak tertutup oleh pakaian. Jadi di sini dia bilang apa namanya? It can between 5 sampai 15% untuk average outdoor activities. Jadi dianggapnya kalau orang itu aktivitasnya di luar, ada 5 sampai 15% permukaan kulitnya itu yang akan terekspos matahari, kena matahari gitu ya. Tapi kalau dia indoor dan up to 20 sampai 30% for outdoors worker. Jadi kalau dia pekerja gitu ya, karena orang kan cenderung kalau kerja memproduksi panas, dia nggak mungkin kan pakai celana panjang, baju tangan panjang misalnya, kan enggak ya. Tapi dia bilang ya, ini depending on clothing, activity, and even ethnicity. Jadi sangat banyak varian yang mempengaruhi begitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, misalnya saya pengen tetap F-base-nya ya 0,5 terlalu tinggi ya, kita turunin aja deh. F-base-nya 0,3 misalnya gitu ya. Kita 0,3. Oke, kemudian di sini ada LDIR. LDIR itu teman-teman lihat sini, direct beam solar radiation. Ini angkanya dapat dari mana? Teman-teman bisa cari di internet. Salah satunya kalau Anda di Indonesia itu Anda bisa cari di SNI. Ya, bisa cari di SNI terkait dengan perhitungan OTTV. Nah, di sana itu nanti ada
informasi mengenai direct solar radiation di Indonesia itu rata-rata berapa angkanya. Nah, teman-teman bisa pakai. Ini kita pakai default saja 700 ya. Kemudian di bawah lagi ada average short wave absorptivity. Ini apalagi kita lihat di sini pengertian ya. Short wave energy budget involves roughly 50% of incident solar radiation being a sort of surface. Jadi dia bilang begini, average short wave ini berkaitan dengan seberapa banyak gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari yang kemudian diserap oleh bumi atau oleh bangunan kita ya. Jadi di sini dia bilang 50% rata-rata 50% dan insiden solar radiation itu diserap oleh permukaan bumi ya, termasuk bangunan. 30% itu rata-rata itu dipantulkan kembali ke atmosfer. Kemudian 23% itu diserap oleh atmosfer itu sendiri, termasuk oleh awan dan partikel-partikel udara yang ada di partikel-partikel yang ada di atmosfer. Nah, jadi kita bisa anggap saja ini ya angka 50% make sense ya. Kita ganti 0,7 dari 0,5. Gitu ya. Nah, ini kita tutup. Nah, kalau sudah di bawahnya ada lagi thermal comfort. Nah, ini setting tadi ya. Operatif dry bulb air temperaturnya berapa? Temperatur udara dalam ruangan yang terukur menggunakan termometer berapa? Misalnya kita setting 25. Kelembapannya berapa? Relative humidity 50, oke. Velocity, kecepatan anginnya berapa? Tadi misalnya 0,1. Mat ya, pakaiannya kayak apa? Aktivitasnya apa? Ya, ini menentukan angka matnya berapa, claw-nya berapa. Kemudian di sini kita mau menunjukkan apa? MRT kah ataukah PMV? Gini kita mau lihat mean radiant temperatur dulu misalnya. Kemudian di sini kita bisa klik auto scale, bisa enggak. Auto scale itu nanti dia akan ganti skala ininya ya. Nah, ininya warnanya akan berganti-ganti sesuai dengan angka yang dikalkulasi. Kalau teman-teman mau membandingkan antara satu case dengan case yang lain, saya sarankan auto scale-nya dimatikan. Teman-teman setting di sini saja. Scale maksimumnya berapa? Jadi angka di sini maksimumnya 40, scale minimumnya 21 di sini misalnya. Ya. Jadi teman-teman ini tergantung kebutuhan. Kemudian untuk set global surface ini di defaultkan saja di angka 21, no problem. Nah, dengan semua ketentuan ini teman-teman sudah pengen lihat MRT, teman-teman tinggal klik update. Ini ya. Klik, dia akan hitung. Perhitungannya tidak lama begitu ya, nanti cuma sebentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini saya geser, saya geser sedikit ke atas, saya putar sedikit, kemudian saya zoom. Nah, ini sudah kelihatan ya. Hasilnya seperti ini. Jadi yang cenderung biru ini ada di angka 25,5, kemudian yang dekat jendela MRT-nya cenderung di angka 42,2. Ya, ya wajar ya karena kan jendelanya tadi matahari kan masuk lewat jendela begitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini di titik area gitu ya. Jadi sini misalnya saya crossover kan mouse di atas warna-warni ini. Di sini nanti muncul di atas sini nanti ya. Di atas sini nanti muncul di koordinat 0,6, X-nya 0,6, Y-nya 2,8, nilai mean radiant temperaturnya ada 28,1. Sedangkan misalnya kalau kita dekatkan ke jendela, koordinatnya 3,5 dan 0,3, mean radiant temperaturnya jadi 37,4. Gitu. Nah, kalau misalkan saya pengen tahu PMV-nya tadi ya, kita balik lagi ke sini ke display, kita klik. Di sini banyak ya, bisa ngelihat long wave mean radiant temperature, bisa lihat short wave-nya, bisa lihat direct short wave, diffuse short wave, kemudian reflected short wave. Cuma ini kalau di arsitektur yang tingkat S1 kita terlalu jarang melihat ini, kebanyakan kita hanya lihat adalah MRT ataukah PMV. Misalnya kita klik PMV, kemudian kita klik update, dia akan ngitung. Nah, ini sudah keluar. Jadi PMV-nya range-nya dari 0 sampai 2,7.
Kalau kita layoverkan mouse ini ya, dalam ruangan ini angkanya di antara 0 sampai 0,1 kecuali dekat jendela. Nah, dekat jendela bisa sampai angka 2,7, 2,1, bahkan maksimum itu sampai 2,7 di sini ya. Maksimumnya sampai 2,7. Misalnya saya mau ganti jendelanya ya. Jendelanya saya mau gedekan. Misalnya lebarnya saya mau buat jadi 3 meter. Terus X positionnya saya ganti di angka 1. Ininya angka 3. Dah, oke. Sudah ya, saya ganti jendelanya, saya besarkan. Saya mau hitung PMV-nya lagi. Tadi maksimum 2,7 ya. Dengan rata-rata di dalam ruangan yang lain itu angkanya 0 sampai 0,1. Coba kita update. Setelah kita ganti PMV-nya. Setelah kita ganti besaran jendelanya. Nah, ini kelihatan ya di dalam 0,1, 0 gitu ya. Tapi di sini udah naik nih 2,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya ketika orang itu berdiri dekat dengan jendela, kemudian dia akan memvote bahwa ini kondisi termalnya nggak nyaman nih udahan. Ya, angka udah 2 itu kan berarti udah hot ya warm ya, hangat begitu ya. Kemudian ini hampir mencapai 2,9 ya. 2,9 itu hampir mencapai 3 berarti kan hot begitu ya. Sekarang misalnya saya mau ganti parameter yang lain. Ini tadi saya punya jendela ya, ukurannya segini, tapi ini tisolnya saya mau ganti nih. Saya kecilin deh. Saya mau cari kaca yang high performance, kaca yang punya kemampuan menolak panas begitu ya, menahan panas supaya tidak masuk. Tisolnya saya turunkan menjadi 0,3 misalnya. Oke. Tisolnya 0,3, kemudian sini saya update. Nah, ini kelihatan ya. Sekarang angkanya di 1,7. Tadi bisa sampai 2,9. Sekarang yang dekat jendela angkanya paling tinggi itu 1,7. Artinya dengan mengganti jenis kaca tadi, kemudian mempengaruhi nilai PMV yang ada dalam ruangan, khususnya yang berada di dekat dengan jendela. Kalau yang lain di daerah pinggir-pinggir yang tepi jauh ini kan angkanya masih di angka 0, 0,1 begitu. Nah, demikian untuk video kali ini terkait dengan PMV, PPD, dan juga mean radian temperatur serta tools yang dapat teman-teman gunakan untuk memprediksi nilai PMV dan memprediksi nilai mean radian temperatur. Sampai jumpa di video berikutnya.